Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia tahu bahwa harus melihat Wang Qier dengan cara yang berbeda mulai sekarang. Dia mengira penilaiannya terhadap Wang Qier sudah sangat tinggi, tetapi saat ini di luar prediksinya. Tidak mudah menyerap cincin jiwa 50.000 tahun setidaknya. Zhang Lixuan tidak yakin bahwa dia bisa melakukannya sebelum dia menjadi kaisar jiwa. Bahkan ketika dia menyerap cincin jiwanya yang berumur 100.000 tahun, itu adalah takdir. Dan dia memiliki perlindungan dari individu lain yang lebih kuat. Setelah penyerapan itu, ia harus beristirahat selama setengah tahun sebelum pulih sepenuhnya. Dengan demikian, dia terpana melihat Wang Qier menyerap cincin jiwa dengan mudah. Ini jelas bukan karena kultivasinya, tetapi kekuatan tubuhnya. Jiwa bela dirinya juga sepenuhnya menekan Raja Babon Berdarah. Pada tingkat spiritual, cincin jiwa tidak bisa berjuang sama sekali. Dia benar-benar menguasai Raja Babon untuk menyelesaikan perpaduan ini. Semuanya harap berhati-hati. Bau darah sangat kuat, mungkin akan menarik binatang jiwa lainnya. Zhang Lixuan memperingatkan yang lain dan juga memberi isyarat agar Yu Hao mengaktifkan deteksi spiritualnya. Yu Hao mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Pertama-tama, dia memindahkan mayat Babon 500 meter dari tempat mereka berada. Mayat membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka semua. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Di sisi lain, kekuatan jiwa Wang Qier meningkat dengan cepat ketika auranya tumbuh semakin kuat. Dia jelas mencapai tahap kritis dalam perpaduannya. Yu Hao sedikit lelah dan duduk bersila sebelum mulai bermeditasi. Wang Dong'er duduk di seberangnya dan berkultivasi dengannya. Meskipun Yu Hao tidak mengatakan apa-apa kepada Zhang Lixuan, dia membagi deteksi spiritualnya dengannya. Dan meskipun yang lain tidak benar-benar mengerti apa yang Yu Hao lakukan, Zhang Lixuan dapat merasakannya. Ada lebih dari 100 babon berdarah yang masing-masing berjarak sekitar 50 meter. Bersama-sama mereka membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 500 meter. Jaraknya tidak seimbang atau bahkan sempurna, tapi itu cukup bagus. Babon ini sekarang mayat beku dan bau darah segar, jauh lebih lemah dari sebelumnya. Selanjutnya mereka memiliki tujuan lain. Yu Hao memberitahu Zhang Lixuan sebelum dia duduk untuk bermeditasi. Bahkan mereka dapat beristirahat di sini dengan tenang malam ini. Raungan memekakkan telinga dan marah bisa terdengar di kejauhan. Itu terdengar seperti gemuruh guntur saat bergema dengan kuat. Semua orang mengitari Wang Qier dan beristirahat pada saat ini, dan mereka semua dalam kondisi setengah meditatif. Selain Yu Hao yang belum memulihkan semua kekuatan jiwanya, semua orang telah mengisi kembali sebagian besar kekuatan jiwanya dari pertempuran dengan babon berdarah. Zhang Lixuan melompat berdiri dan menatap ke arah deru yang memekakkan telinga itu. Dia bisa tahu dari bagaimana suara itu berubah bahwa makhluk jiwa ini mungkin menyerang tepat ke arah mereka. Malam ini ternyata sangat merepotkan. Yu Hao membuka matanya. Dia tidak berdiri. Matanya berubah warna keemasan cerah. Dia mengaktifkan deteksi spiritualnya sekali lagi, tapi dia hanya membaginya dengan Zhang Lixuan. Sebuah bayangan ungu dengan cepat muncul dalam deteksi spiritual Yu Hao. Itu adalah singa yang memiliki bulu ungu di sekitar tubuhnya. Itu sedikit mungil dibandingkan dengan binatang jiwa berjenis singa lainnya, dan panjangnya hanya sekitar 1,5 meter. Namun surainya yang ungu cantik dan bulunya juga berwarna ungu mengkilap. Singa ungu ini berhenti sejenak untuk menilai berbagai hal, lalu mulai bergerak sekali lagi. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya saat melesat maju dalam sekejap. 2 kilometer dalam 1 atau 2 tarikan nafas, dan itu sudah sangat dekat dengan mayat babon. Singa ungu ini rupanya tertarik oleh bau darah yang datang dari babon berdarah. Ekspresi Zhang Lixuan sedikit berubah. Itu singa bayangan ungu. Awas semuanya, itu terlalu cepat. Kami mungkin harus mengandalkanmu sekarang. Ruo
Bersiaplah untuk pertempuran Yu Hao. Kamu harus menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritualmu untuk menghambat kecepatannya. Singa bayangan ungu ini memiliki setidaknya 10.000 tahun budidaya. Mereka baru saja membunuh sekelompok babon berdarah 10.000 tahun. Tetapi Zhang Lixuan tidak gugup saat menghadapi babon berdarah, namun sekarang sedikit berbeda. Kultivasi memainkan peran penting dalam membedakan kekuatan binatang buas, dan karena itu ada pemisah antara 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan 100.000 tahun. Namun, perbedaan kultivasi tidak mewakili superioritas dan kekuatan absolut. Mengapa 10 besar binatang buas begitu tangguh? Bukan hanya karena tingkat budidaya mereka sangat tinggi, tetapi juga karena mereka termasuk spesies yang sangat kuat. Itu juga karena mereka mengandung begitu banyak kekuatan dalam garis keturunan mereka sehingga mereka bisa hidup untuk waktu yang lama. Babon berdarah tidak lemah, tetapi bahkan Raja Babon tidak seram seperti singa bayangan ungu ini. Ia salah satu spesies yang paling menakutkan di antara binatang berjenis kecepatan. Mereka luar biasa cepat. Singa ini sendiri memiliki racun yang kuat dan memiliki beberapa keterampilan bawaan. Jika singa bayangan ungu 10.000 tahun berhadapan dengan kelompok babon berdarah, pada akhirnya mungkin akan dikalahkan, tetapi ia pasti akan dapat melarikan diri dengan nyawanya. Itu juga akan mengambil nyawa setidaknya sepertiga dari kawanan. Jika dia cukup bertekad untuk bertarung sampai akhir, kelompok babon berdarah akan sepenuhnya dikalahkan. Mata Liang Yue berbinar ketika dia mendengar Zhang Lixuan menyebutkan singa bayangan ungu. Itu dapat dianggap sebagai keuntungan terbaik baginya jika dapat menyerapnya. Itu lebih rendah dalam kultivasi dibandingkan dengan Raja Babon, tetapi kecepatannya adalah sesuatu yang dia butuhkan. Satu-satunya masalah adalah bahwa singa bayangan ungu pasti akan mencabik-cabiknya jika dia bertarung 1 lawan 1. Singa berhenti sekitar 500 meter. Ada mayat babon berdarah 10.000 tahun diletakkan tepat di depannya. Singa itu mengangkat kaki depannya dan segera membelah dada babon. Indera penciumannya sangat sensitif dan jelas bisa dikatakan bahwa babon berdarah ini baru saja mati belum lama ini dan hatinya masih segar. Namun, tepat pada saat itu, aura mengerikan meledak dari mayat babon. Ledakan yang menakutkan bergema dan suara dentuman yang kuat melaju setidaknya 10 km jauhnya. Sebuah kawah yang dalamnya 5 meter dan diameter lebih dari 30 meter muncul di tengah serangkaian ledakan di mana singa bayangan ungu dan mayat babon telah ditemukan. Singa itu memang cepat dan berbalik untuk melarikan diri ketika menyadari ada sesuatu yang salah, namun tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari ledakan sesaat. Singa bayangan ungu yang menakutkan itu mati. Ini berarti dia dibunuh oleh ledakan es babon berdarah dan tidak ada yang bisa menyerap cincin jiwanya. Wajah Liang Yue penuh penyesalan dan sedikit sedih, dan mata semua orang beralih ke Yu Hao yang masih belum bergerak dari posisi aslinya. Mereka menatap kawah besar di tanah. Semua orang menarik nafas dingin. Pada saat yang bersamaan, keterampilan jiwa seperti apa ini? Bagaimana ini bisa begitu kuat? Mata semua orang berbeda ketika mereka kembali ke sampingnya. Mata Liang Yue dan Mo Xuan bahkan membawa semburat kekaguman dan hormat. Liang Yue telah melewatkan kesempatan untuk menyerap binatang buas yang cocok untuknya, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang. Han Ruo relatif lebih akrab dengan Yu Hao karena hubungannya dengan Guru Wang Yan, dan dia segera bertanya, "Metode apa yang kamu gunakan, Yu Hao? Bagaimana kamu memicu ledakan dahsyat beberapa ratus meter jauhnya? Itu adalah alat jiwa, bukan?" Han Ruo juga telah mendengar dari Guru Wang Yan bahwa Yu Hao bukan hanya seorang master jiwa, tapi dia juga seorang insinyur jiwa. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu bukan alat jiwa. Itu adalah keterampilan jiwaku yang disebut sebagai ledakan es. Keterampilan jiwa ini cukup unik dan hanya bisa digunakan ketika aku bersentuhan dengan target. Aku bisa menggabungkan kekuatan jiwaku dengan es setelah aku membekukan target. Biasanya cukup sulit untuk membekukan lawanku, karena itu membutuhkan proses yang panjang kecuali lawanku
lebih rendah kultivasinya dariku. Namun, ini berbeda untuk mayat. Kekuatan jiwa si babon belum menghilang setelah baru saja mati, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk menggunakan ledakan es untuk menyegel kekuatan jiwa mereka di dalamnya. Setara dengan aku membuat bom, aku menggunakan hampir semua kekuatan jiwaku untuk mengubah semua mayat ini menjadi bom yang serupa. Sang Lisuan memiliki ekspresi wahyu saat dia berkata, "Tidak heran kau mengatakan padaku bahwa kita bisa beristirahat di sini dengan tenang malam ini. Kekuatan ledakan esmu pasti terkait dengan kekuatan tubuh bekumu ya." Yu Hao mengangguk dan berkata, "Singa bayangan ungu itu tidak beruntung karena sampai pada babon berdarah 1000 tahun. Aku rasa mayat babon 1000 tahun tidak akan bisa membunuhnya. Tapi sangat disayangkan karena singa bayangan ungu itu cukup cocok untuk senior Li." Liang Yue buru-buru berkata, "Tidak apa-apa. Hutan Stardew dipenuhi dengan binatang jiwa dan kita bisa perlahan mencari lebih banyak." Setelah interaksi seharian, Yu Hao, Wang Dong'er, dan Wang Qi'er memberi kesan kuat dan abadi pada dirinya dan Mo Xuan. Tidak perlu untuk membahas Wang Qi'er, gaya bertarungnya yang keras dan brutal membuat mereka berdua ketakutan. Dari situ cantik, tetapi mereka hanya bisa memandangnya dengan kagum dari kejauhan. Dia terlalu kuat. Tampilan Yu Hao akan kemampuannya yang menakjubkan membuat mereka berdua kagum. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang tangguh dan kemampuannya untuk mengontrol deteksi spiritualnya benar-benar memperluas cakrawala mereka. Dia bahkan telah mengambil alih posisi Han Ruo-Ruo sebagai kontrol utama. Jadi, tidak perlu dikatakan betapa menguntungkannya dan superiornya jiwa bela dirinya. Liang Yue secara alami ingin memiliki hubungan yang baik dengan seorang junior seperti Wo Yu Hao. Tidak ada keraguan bahwa Yu Hao adalah salah satu siswa inti dari generasi berikutnya di halaman Shrek. Dan dia memiliki 2 jiwa bela diri juga. Han Ruo-Ruo berseru, "Ledakan esmu luar biasa ganas. Aku tidak akan pernah mendekatimu jika kita melakukan latihan pertempuran lagi. Aku membayangkan itu tidak sulit bagimu untuk membekukan seseorang dengan kekuatan es pamungkasmu." Yu Hao tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh. Zhang Lisuan bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, karena kita memiliki ledakan es Yu Hao untuk melindungi kita semua harus mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Wang Qi'er mungkin perlu sampai fajar untuk menyerap cincin jiwanya dan kita akan melanjutkan perjalanan setelah dia selesai. Kita cukup beruntung karena kita telah menemukan 2 cincin jiwa untuk diserap dalam waktu yang singkat. Aku berharap kita akan memiliki nasib baik lagi." Malam itu memang berlalu dengan damai dengan ledakan es melindungi semua orang. Beberapa binatang buas memang berusaha mendekat dari waktu ke waktu, tetapi mereka bahkan tidak perlu memicu ledakan es karena binatang buas berlari menjauh setelah melihat mayat babon berdarah. Bagaimanapun, tidak semua binatang buas sekuat singa bayangan ungu. Fajar tiba. Yu Hao membuka matanya. Dia segera merasakan kelembapan di tubuhnya. Itu adalah embun pagi hutan, dan udara menyegarkan dipenuhi dengan nutrisi dan energi kehidupan. Wang Dong'er di seberangnya secara alami membuka matanya pada saat yang bersamaan, dan mereka saling tersenyum. Kultivasi mereka sebelum ini telah menghasilkan hasil yang mengesankan dan Yu Hao hampir sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Wang Dong'er mengamati sekelilingnya. Wang Qi'er masih menyerap cincin jiwanya sementara yang lain masih berkultivasi dan belum ada yang terbangun. Dia berdiri dengan tenang dan duduk di samping Yu Hao. Dia menggunakan mulutnya untuk menunjuk Wang Qi'er dan berbisik, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa ia dapat menemukan cincin jiwa yang lebih cocok untukmu?" Wo Yu Hao mengangguk dan berkata, "Wang Qi'er sedikit sombong dan menyendiri. Tetapi apakah kamu pikir dia terlihat seperti orang yang suka berbohong? Kesombongannya berarti dia bahkan tidak bisa diganggu dengan kebohongan." Wang Dong'er mendengus dan berkata, "Kamu tampaknya memiliki pendapat yang tinggi tentangnya." Yu Hao tersenyum ketika dia menggenggam tangan kecilnya yang lembut dan membawanya sebelum dia membelainya dengan lembut. Tangannya hangat dan Wang Dong'er merasa sangat nyaman saat dia menggosok tangannya, dan dia tanpa sadar menyandarkan kepalanya di bahunya. Wang Dong'er berbisik, "Kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya." Yu Hao terkekeh dan berkata, "Mengapa tidak?
Kamu tidak percaya diri lagi? Wang Dong'er membentak. Ini bukan tentang kepercayaan diri. Kamu sangat jelek. Sudah nasib baikmu bahwa aku bersedia untuk menjagamu. Wang Qi'er sangat arogan. Jadi bagaimana dia bisa tertarik padamu? Aku hanya takut kamu akan membuang waktumu dan membuang dirimu. Yu Hao tertawa pelan. Wang Dong'er membenturkan kepalanya dan menatap matanya ketika dia bertanya, "Kalau begitu, katakan padaku, apakah dia lebih cantik atau apakah aku yang lebih cantik?" Yu Hao menjawab tanpa ragu-ragu, "Kamu yang lebih cantik tentu saja. Semua wanita di dunia dipisahkan menjadi dua kategori di mataku. Salah satunya adalah kamu, dan kategori lain adalah di mana wanita lain berada. Hanya kamu yang cantik di mataku dan tidak peduli bagaimana gadis-gadis lainnya terlihat. Mereka semua akan terlihat sama bagiku." Wang Dong'er tertawa. Matanya yang besar dan cantik tampak murung saat dia menyeringai, dan dia melingkarkan dirinya di lengan Yu Hao. Dia tidak repot-repot menyembunyikan betapa dia menyukai semua pembicaraan manis ini. "Kamu harus melakukan apa yang kamu katakan." Ya, Yu Hao bisa merasakan kehangatan dan kelembutan, dan hatinya tenang dan damai. Secara tidak wajar, Master Jiwa memperlakukan hutan Stardo sebagai tempat berbahaya. Tetapi tempat ini memiliki cita rasa surga baginya. Kabut cahaya merasuki hutan. Udara lembab, tetapi itu juga membuat energi kehidupan lebih padat. Dia memiliki gadis yang dia cintai di sisinya, dan hatinya begitu hangat. Sulit untuk menggambarkan kepuasan yang dia rasakan, dan dia hanya ingin duduk di sini seperti ini selama beberapa hari tanpa harus bergerak sedikit pun. Wang Dong'er bisa merasakan kegembiraannya, dan perasaan berada di pelukannya menjadi sangat nyata dan sangat hangat. Wang Qi'er berdiri tidak jauh dari mereka saat dia menatap mereka dengan kosong. Dia merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya saat fajar menyingsing di hutan remang-remang ini. Keduanya bersandar satu sama lain dan mereka tampaknya saling menyatu untuk menjadi satu. Dan yang mengejutkannya adalah emosi yang mengalir di antara mereka. Kelompok ini bangun dari meditasi mereka satu demi satu, dan semua orang dapat melihat dua sejoli dalam pelukan. Mereka berdua memejamkan mata pada saat ini, seolah-olah mereka tertidur. Tidak ada yang mengganggu mereka. Hutan penuh energi kehidupan pada saat ini, dan mereka berdua hanya duduk di sana begitu harmonis. Wang Qi'er akhirnya memalingkan pandangannya dari mereka dan berjalan ke Zhang Lixuan. "Bagaimana keadaanmu, Qi'er?" Zhang Lixuan bertanya. Wang Qi'er menjawab, "Tidak apa-apa. Aku tahu di mana menemukan binatang jiwa yang cocok untuknya." "Haruskah aku memimpin jalan?" Zhang Lixuan bertanya. "Apakah kamu sangat akrab dengan hutan Stardo? Di mana tempat itu?" Wang Qi'er berbalik dan menatap ke kejauhan sebelum dia berbalik ke arah matahari yang secara bertahap naik dari luar cakrawala. "Aku pernah berlatih di hutan Stardo selama 1 tahun penuh. Aku pernah berkunjung ke daerah pinggiran, wilayah hibrida, dan wilayah luar serta wilayah inti." "Hah? 1 tahun terus-menerus?" Zhang Lixuan bertanya terkejut. "Ini adalah hutan Stardo, kediaman binatang buas paling terkenal di benua Daulo. Lebih dari setengah dari 10 besar binatang buas tinggal di sini, dan ini bukan tempat yang bisa digambarkan sebagai damai atau tenang. Master jiwa normal yang berpetualang ke hutan Stardo itu karena tempat ini memiliki spesies makhluk paling berjiwa dan yang paling kuat. Tempat ini dengan sendirinya hampir cukup untuk menghasilkan cincin jiwa yang cocok untuk setiap master jiwa. Namun, menggunakan tempat ini untuk berlatih dan pelatihan itu berlangsung selama 1 tahun penuh adalah sesuatu yang hampir tak terbayangkan." Ini tidak berarti bahwa Zhang Lixuan tidak memiliki kemampuan. Dia tidak akan memiliki masalah tinggal di daerah pinggir dengan kultivasinya, namun berjumpa dengan binatang buas setiap hari secara terus-menerus tanpa kesempatan untuk beristirahat atau bersantai begitu tak terbayangkan. Menghabiskan 1 atau 2 hari seperti ini masih masuk akal, tetapi bukankah pikiran seseorang
akan runtuh jika itu berlanjut sepanjang tahun. Selain itu, binatang buas tingkat tinggi mungkin muncul di daerah tingkat yang lebih rendah. Segala sesuatu mungkin terjadi jika seseorang tinggal di sini selama 1 tahun penuh. Wang Qier bisa tinggal di tempat ini selama setahun penuh. Tidak sulit membayangkan upaya yang harus dia lakukan. Wang Qier mengangguk dan berkata, "Aku 1 tahun sendirian." Zhang Lisuan mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Kesuksesanmu tidak terjadi tanpa alasan yang bagus. Kalau begitu, sepertinya kamu mungkin lebih akrab dengan hutan Stardo daripada kita semua di sini. Binatang jiwa apa yang cocok untuk Yu Hao?" Wang Qier merenung sejenak sebelum berkata, "Ada beberapa spesies yang cocok setidaknya. Spesies ini lebih cocok untuknya daripada babon berdarah. Namun, makhluk buas ini hampir semuanya hidup di dalam wilayah inti, dan setiap makhluk sangat kuat. Kita harus sangat berhati-hati." Zhang Lisuan merenung sejenak. "Baiklah, kamu yang memimpin." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.